gitu ya, terutama buat teman-teman yang sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini salah satu kitab yang harus kita pelajari gitu ya, karena di dalamnya membahas tentang adab-adab gitu ya, adab sebagai pengajar maupun yang belajar gitu ya, dan adab-adab kita terhadap Al-Quran yang lainnya gitu ya. Salat dan salam kita curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, juga mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang kita berusaha meneladani beliau dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Baiklah, akhwat fillah sekalian, mari kita buka pertemuan di siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tasmi' oleh Ustazah Ulfi, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Suaranya jelas? Jelas. Oke. Bismillah. Sinyalnya Ustazah putus-putus nih. Dari ayat 1 sampai situ. Sebentar. Pakai ini aja deh. Bismillah. Di mana ini dia? Sebentar ya. Aduh. Mana nih? Kurang bagus sih jaringannya. Oh bisa. Bentar ya. Halo Ustazah, keluar ya? Ustazah Ulfi, ayo. Halo, bismillah ya Allah. Iya Ustazah, udah ada suaranya jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau baca surat Al-Fat, surat ayat 1 dan seterusnya. Tolong disimak ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله ملك ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Ulfi yang sudah membacakan surat Al-Fath tadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan juga mendapatkan rahmat ya. Baik, selanjutnya Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di sini. Insya Allah kita akan menyimak materi dari beliau ya. Ini pertemuan perdana. Mungkin nanti teman-teman bisa disiapkan alat tulisnya ya. Ada hal yang perlu dicatat, nanti silakan dicatat. Nanti di akhir kalau ada yang ingin ditanyakan nanti kita ada diskusi. Baik, kepada Ustadz Hasan saya persilahkan. Terima kasih Ustazah Umi, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Al-akhwat wal asatidzah, terutama Ustazah Umi yang saya kenal, salah satu guru saya di sini di Depok. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa terlimpah curah atas kita semua.
berupa nikmat iman, Islam, nikmat kehidupan, nikmat nafas, kesempatan yang masih diberikan kepada kita, khususnya nikmat taufik, kita diberikan keringanan, nikmat Al-Quran, kita diberikan taufik untuk terus bersama dengan Al-Quran, dengan segala perjuangan yang kita lakukan. Pasti Al-Quran ini sesungguhnya tidak dapat kita emban, tidak dapat kita baca, tidak dapat kita hafal, tidak dapat kita pelajari, kita amalkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran Allah sebutkan sebagai inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, sebuah firman yang berat. Al-Quran adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak biasa-biasa saja, sesuatu yang serius. Dan oleh karena itu kita tidak bisa menganggapnya sesuatu yang biasa-biasa juga. Dan kalau kita membacanya, menghafalnya, mempelajari, mengamalkannya dengan biasa-biasa saja, yang kita dapatkan juga biasa-biasa saja. Sehingga kita perlu menyikapi Al-Quran ini dengan segala bentuk interaksinya dengan serius, dengan diprioritaskan, agar dengan itu kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari yang Allah katakan sebagai walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh Al-Quran yang tadinya itu adalah sesuatu perkataan yang berat, tapi karena Allah yassarna, mudahkan, maka Al-Quran itu bukan mudah, tetapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah memilih hamba-hambanya untuk dimudahkan baginya Al-Quran, itu dengan syarat. Fahal mim mudzakir, adakah di antara kalian wahai para hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang serius, orang-orang yang bersemangat, yang berjuang, bahkan mengorbankan sebagian waktunya, sebagian tenaganya, sebagian hartanya untuk ber-Al-Quran dengan segala macam interaksinya itu. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menisbatkan semua nikmat Quran ini kepada Allah, agar kita terhindar dari ujub, kita merasa berbangga diri di hadapan terutama mungkin orang-orang yang di bawah kita secara Quran, ngajinya belum sebagus kita, bacanya belum sebanyak kita. Kalau bukan karena ini, kita bisa terjatuh pada hal tersebut. Tapi ketika kita menyandarkan bahwasanya nikmat berquran ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kita merasa lebih baik daripada yang lain. Justru terus kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, berikan aku keistiqomahan agar terus bisa bertahan, berjuang bersama Al-Quran sampai engkau cabut nyawa ini. Dan hindarkan aku dari sifat ujub, dari sifat merendahkan orang yang masih berproses. Boleh jadi ada orang-orang lain yang baru hijrah, baru belajar, maka kita apresiasi perjuangan mereka sebagaimana kita terus berjuang untuk bersama Al-Quran. Akhwati wa asatidatil kiram, para peserta tahfidz online, tahfidz hufaz online. Hufaz online, Ustaz. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita, memberkahi kita untuk terus dekat dengan Al-Quran dengan segala macam interaksinya. Dalam konteks sekarang atau kajian kali ini, kita akan mengaji tentang salah satu kitab yang sangat populer, terutama di kalangan penghafal Al-Quran. Saya meyakini di antara kita, atau sebagian besar kita, pernah mendengar setidaknya, atau bahkan membaca, mempelajari, bahkan belajar langsung kepada seseorang. Sebagaimana saya, alhamdulillah, saya belajar kitab yang akan kita pelajari ini dengan salah seorang guru Al-Quran saya yang khusus
saya belajar kepada beliau Al-Quran saat saya setoran hafalan. Ustadz Khairul Anwar Al-Hafidh, beliau tinggal di Mampang ya, pernah pindah tapi sepertinya masih di situ. Itu dulu saya belajar dengan beliau, karena sekarang saya sudah berpindah guru. Ala kulli hal, semoga kita senantiasa terus semangat belajar. Satu guru boleh jadi lepas karena satu dan lain hal, entah karena kitanya, entah karena gurunya mungkin pindah tugas, tapi di saat itu pula ketika kita tanda kutip kehilangan seorang guru, carilah guru yang lain agar kita senantiasa terus menjadi murid, terus menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an, dan maknanya adalah kita tetap berguru. Semoga Huffaz online ini juga bagian dari kita berguru kepada para asatidzah yang di sini. Apalagi sekarang dimudahkan secara fasilitas. Hikmah di balik pandemi ini adalah kita secara lebih cepat berpindah ya dari dunia analog ke dunia online, yang salah satu hikmahnya adalah kita bisa belajar dengan cara yang mudah, semudah kita mengklik tautan yang sudah dibagi oleh panitia. Semoga kemudahan ini tidak melenakan kita, tapi membuat kita lebih untuk belajar, untuk berkomunikasi, bersilaturahim dengan sebanyak mungkin orang dalam rangka kebaikan. Nah, yang akan kita pelajari adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Saya akan share screen saja agar lebih dapat bisa diikuti dengan baik. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan, penjelasan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang adab-adab para pengemban Al-Quran, yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana umumnya kitab-kitab dahulu, dan ini kekhususan dalam kitab-kitab umat Islam, ulama-ulama Islam pada khususnya, di sana ada tarjamah atau biografi secara lengkap. Kita mendapati dalam buku-buku yang kita baca juga ada biografi. Tapi umumnya dalam buku-buku yang umum itu 1-2 halaman saja. Umumnya bahkan 1 halaman atau setengah halaman. Yang penting ada akun medsosnya gitu ya, biar bisa langsung dirujuk. Tetapi sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam buku-buku yang dikarang oleh para ulama itu ada tarjamatul muallif, biografi penulis, yang itu memakan beberapa halaman. Hal ini di antara hikmahnya adalah agar kita ketika mempelajari kitab itu, sebuah kitab yang kita pelajari atau kita baca itu, nanti kita bisa bandingkan langsung bahwasanya penulis kitab adalah orang yang pertama kali mengamalkan yang ditulisnya. Itu istimewanya para ulama-ulama kita. Ketika mereka menulis, mereka adalah orang yang mengamalkan pertama kali apa yang ditulisnya. Mungkin itu yang tidak kita dapati di para penulis hari-hari ini. Karena sekian banyak alasan gitu ya. Tapi umumnya ulama-ulama dahulu ketika menulis, mereka adalah orang-orang yang kalau kita baca biografinya, orang yang pertama kali mengamalkan sebelum mereka menuliskan dan mendakwakannya kepada para pembaca, di antaranya adalah kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas kelak, mungkin hari ini kita kalau ada waktu sampai pada pembahasan, tapi kalau tidak, di muqaddimahnya pun insya Allah itu sangat berfaedah. Karena ketika kita masuk ke sebuah buku atau sebuah kitab, seyogianya kita mengetahui 2 hal. Pertama tadi mu'allif atau penulisnya, kita kenal. Yang kedua muqaddimahnya. Biasanya penulis menceritakan kenapa beliau menuliskan sebuah kitab. Nah, kita
akan mengambil 2 itu setidaknya hari ini. Syukur-syukur nanti ada waktu kita bisa masuk ke bab-bab yang menjadi inti dari pembahasan kitab ini. Mari kita kenalan dengan Imam An-Nawawi. Saya sengaja merujuk kepada referensi berbahasa Arab karena Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita pelajari juga berbahasa Arab. Semoga ini membantu dalam kita memahami bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Lahir dan wafat pada abad ke-7 Hijriah. Namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah bin Hizam. An-Nawawi nisbat kepada Nawa, sebuah tempat di mana beliau dilahirkan, yakni bagian dari kota Dimash atau Damaskus kita saat ini, yang merupakan bagian dari kota di Syria atau di Syam sana. Sehingga beliau bisa dikatakan An-Nawawi Maulidan, lahir di kota Nawa, wa Dimashqi iqamatan. Beliau banyak atau lama tinggal di Damaskus. Wasyafi'iyyu madhaban, beliau salah satu tokoh penting dalam madhab Syafi'i, bahkan menjadi rujukan utama dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i ketika ada perbedaan pendapat internal madhab, kemudian di sana sepakat 2 ulama, yakni Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, maka sudah menjadi rujukan yang kuat dalam madhab Syafi'i jika terjadi ada beberapa pendapat internal. Kemudian wal Hizami qabilatan, dari kabilah Hizam, was sunniyu mu'taqadan. Beliau adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau memiliki laqab Muhyiddin, yakni orang yang menghidupkan agama. Meskipun dalam beberapa riwayat beliau kurang nyaman dengan laqab atau julukan ini. Karena menurut beliau Muhyiddin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang demikian, pada zaman itu banyak julukan-julukan yang diberikan kepada para ulama dari para masyarakat. Ada Muhyiddin, ada Taqiyuddin, ada Nasiruddin, dan lain sebagainya. Nah, beliau mendapatkan julukan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Kemudian beliau juga dikenal dengan kunyah. Nah, kunyah itu biasanya diawali dengan Abu atau Ummu. Abu Zakaria. Meskipun beliau kita kenal bersama nanti termasuk di antara ulama yang tidak menikah sampai beliau meninggal, apalagi punya anak. Tetapi beliau tetap punya kunyah yang dijuluki dengan Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Dan ini juga disunahkan kita memiliki kunyah, terutama yang sudah memiliki anak, maka dikunyahkan kepada anaknya. Silakan mau pilih nama salah satu anaknya, atau anak yang paling besar atau anak yang paling kecil biasanya. Makanya nggak heran kadang kunyah itu berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan nama anaknya. Atau bahkan bagi yang belum punya anak juga bisa dikunyahkan. Sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memiliki anak, tetapi beliau punya kunyah, yakni Ummu Abdillah, ibundanya Abdullah. Kalau Ummul Mukminin itu laqab ya, ibundanya kaum mukminin. Bahkan ada anak kecil yang memiliki kunyah, dan itu pun dimungkinkan. Sehingga tidak aneh kalau Imam Nawawi yang tidak menikah dan tidak punya anak juga memiliki kunyah Abu Zakaria. Imam Nawawi tinggal dalam sebuah keluarga yang sangat baik. Untuk beliau tumbuh kembang menjadi seorang muslim yang baik,
Pertama kali beliau belajar kepada bapaknya yang juga seorang yang soleh, meskipun bukan ulama yang besar, dan profesi bapak beliau juga bukan sebagai katakan sebagaimana beliau ya, tetapi fakana ya'malu fi dukkani abihi muddatan. Jadi bapaknya Imam Nawawi itu adalah seorang yang jualan di toko sebagai mata pencahariannya. Dan Imam Nawawi kecil juga pernah membantu bapaknya di sana. Kemudian Imam Nawawi kecil itu sudah mulai nampak keulamaannya. Beliau meskipun masih kecil tidak suka bermain dengan sebayanya. Mungkin kalau kita sekarang ya bermain, atau umuran-umuran kita ya, atau saya lah bermain gundu, bermain karet. Kalau perempuan mungkin bermain bekel dan semisalnya gitu. Imam Nawawi tidak suka itu dari kecil dan lebih suka untuk belajar kepada bapaknya, kemudian nanti kepada para guru-gurunya. Nah, kemudian ketika masih kecil juga dilihat oleh salah seorang ulama saat itu, disebutkan di sini Syekh Yasin rahimahullahu taala, salah satu orang soleh pada zamannya, ketika melihat Imam Nawawi kecil ini, mengatakan kepada bapaknya bahwasanya hadza sabiyyu yurja ayyakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum. Anak kecil ini punya potensi, dan orang-orang soleh itu punya firasat baik biasanya. Sebagian orang menyebutnya sebagai karomah para wali gitu ya. Ketika melihat anak kecil, dia dengan melihat wajahnya, dengan melihat kelakuannya itu dapat berfirasat di masa depannya. Dan firasat Syekh Yasin ini betul adanya. Sehingga berpesan kepada bapaknya agar menjaganya dengan baik dan dididik dengan agama Al-Quran, dengan ilmu-ilmu yang semisalnya. Sehingga tidak heran faharrasa alaihi ila an khatamal Qur'an al-Karima wa qad nahazal ihtilam. Beliau sudah menghatamkan Al-Quran padahal beliau belum balik, dan ini umum ya. Kalau kita melihat para ulama yang populer, Imam Syafi'i misalnya juga demikian, umur 7 tahun umumnya kalau laki-laki itu belum balik, baru tamyiz saja. Kemudian bapaknya pergi ke Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan saat itu, dan di sana juga menjadi pusat para ulama. Disinilah beliau mulai melepas anaknya pada umur 19 tahun untuk belajar di ibu kota. Fasa kanal madrasatar rawahiyah. Maka Imam Nawawi muda atau remaja 19 tahun beliau belajar di ibu kota di madrasah rawahiyah. Beliau bertestimoni tentang madrasah rawahiyah dan Damaskus pada umumnya. Wabaqitu nahwa sanataini la ad'u jambi bil ardi wa ataqawwat bijirayatil madrasah. Jadi ketika beliau belajar di madrasah rawahiyah ini, beliau mengatakan 2 tahun aku di sana tidak pernah aku tidur di atas lantai. Tetapi apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan adalah beliau kalaupun tidur itu hanya tidur dengan keadaan duduk atau hanya bersandar. Ini saking semangatnya beliau belajar dan saking beliau zuhudnya. Dan ini kita bisa tiru sebagai seorang penuntut ilmu, itu harus haris, yakni bersemangat, bahkan mengurangi waktu tidur kita, mengurangi waktu santai kita untuk bertolabul ilmi. 2 tahun tidak pernah beliau tidur di atas lantai. Tidur dengan duduk, dengan menyandarkan diri ke dinding atau ke tiang begitu ya. Dan masih di depannya kitab yang beliau pelajari. Jadi tidak menyengaja beliau tidur itu. Kemudian testimoni dari salah seorang murid beliau, Al-Imam Ibnul Attar,
mendapatkan cerita dari Imam Nawawi sendiri bahwasanya beliau setiap hari yaqra'u kulla yaumin 12 pelajaran. Beliau setiap hari belajar 12 pelajaran dari setiap gurunya masing-masing. Syarhan wa tashihan. Jadi dengan tersedianya para ulama yang banyak itu, beliau manfaatkan betul. Berpindah dari satu madrasah ke madrasah yang lain, satu majelis ke majelis yang lain. Dalam sehari itu beliau belajar 12 pelajaran ke 12 orang guru. Dan memang surga sekali saat itu tersedia di Damaskus pusat-pusat pengajaran. Ini privilege buat beliau dan orang-orang sezamannya. Hari ini kita tidak dapatkan itu. Tapi hari ini kita dapatkan dengan versi yang lain. Hari ini kita bisa menyimak 12 pelajaran dari 12 ustadz di 12 channel atau 12 Zoom yang berbeda. Kalau kita mau sekali lagi, karena itu adalah pilihan ya. Kita dimudahkan sekarang saat seperti itu. Pada saat ini Imam Nawawi harus berjalan, meskipun jalannya tidak jauh, di Damaskus saja, berputar salah satu masjid ke masjid yang lain, dan belajar. Tapi hari ini kita dimudahkan. Harusnya kita nggak punya alasan gitu ya. Kalau kita mau maka kita bisa. Hikmahnya sekarang banyak sekali para ustadz yang mungkin dulu tidak ngeh atau tidak tahu, termasuk saya ya. Saya baru mengerti beginian ya semenjak COVID-19 ini. Alhamdulillah sehingga dimudahkan kita untuk saling belajar melalui online ini. Kemudian Imam Nawawi adalah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan beberapanya, orang yang sangat menjaga waktunya. La yudhi'u waqtan la fi lailin wa la fi naharin. Tidak pernah beliau membuang waktu dengan sia-sia. Hatta innahu fi dhahabihi fi tariqi wa iyabihi yastaghilu fi tikrari mahfuzatihi au mutala'atihi. Beliau memanfaatkan waktu pulang perginya dari rumah ke tempat beliau belajar atau dari tempat belajar yang satu ke tempat belajar yang lain dalam perjalanannya itu untuk mengulang hafalannya atau mengulang pelajarannya, termasuk mengulang hafalan Qur'annya. Dan ini kita rasakan saat kita hidup normal sebelum pandemi ini, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi kita tinggal di Jabodetabek itu makan waktu yang panjang ya. Kadang kita mendatangi kajian itu lebih lama di jalannya ketimbang di kajiannya. Kajian 1,5 jam, 2 jam, jalannya boleh jadi minimal 1 jam atau setengah jam, bisa lebih. Kalau kita mendatangi tempat yang jauh. Maka kalau kita nggak manfaatkan dengan baik perjalanan itu, kita akan boleh dibilang waktu lamanya kita sia-sia gitu ya. Sehingga kita mendapatkan kajian 1,5 jam, 2 jam, tapi kita kehilangan waktu 2 jam buat jalan boleh jadi karena macet dan lain sebagainya. Tetapi kalau dimanfaatkan dengan baik, kita mengulang hafalan kita, memurajaah, itulah privilege orang-orang yang hafal Quran. Bisa murajaah, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapan saja, di mana saja bisa. Lagi naik motor di jalan, kita bisa untuk bermurajaah. Sambil masak, sambil mungkin yang ibu-ibu ngomong anak, sambil murajaah itu bisa. Karena tidak harus memegang mushaf. Desek-desekan di KRL yang di Jabodetabek juga bisa. Kalau kita buka mushaf itu kesulitan. Dan mungkin tidak baik ya, karena kita mengganggu orang lain yang desek-desekan itu dengan cara mengangkat tangan seperti ini. Tapi dengan keadaan biasa, kita bisa tetap bermurajaah. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi ketika berpindah atau berangkat pulang dari rumah ke tempat beliau belajar atau pindah dari tempat belajar yang satu ke tempat yang lain. Kemudian beliau juga kana katsirul ibadah. Selain beliau alim, beliau juga seorang amil, orang yang mengamalkan ilmunya. Beliau banyak ibadah dari sholat, puasa, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar,
memberikan faedah manfaat kepada orang lain berupa mengajar, dan salah satunya mengarang buku yang salah satunya kita baca di hadapan kita ini. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang zuhud dan orang yang wara. Orang yang menjadikan dunia ini hanya di tangannya saja. Bahkan beliau mempraktekkan hidup yang sederhana. Beliau banyak puasa. Wala yajma'u baina idamaini. Beliau kalau makan itu tidak lebih dari satu lauk saja. Wa kana la ya'kulu min fakihati Dimashq. Beliau juga tidak memakan buah-buahan dari kota Damaskus. Kenapa? Ini namanya warok. Orang warok itu tidak makan dari yang haram saja, tetapi lebih dari itu beliau tidak makan dari yang syubhat, tidak yakin kehalalannya. Dan buah-buahan di Damaskus menurut beliau saat itu, beliau ragu akan kehalalannya. Sehingga beliau tinggalkan memakan buah-buahan di kota tersebut. Sifatuhu, di antara sifat-sifat fisiknya, kana asmar, beliau berkulit coklat, mirip-mirip dengan kita ya, sawo matang, katal lihyah, dengan jenggot yang tebal dan panjang, mahiban, sangat berwibawa, qalilad dhahki, sedikit tertawa, adimal la'bi, menjauhkan diri dari bermain, yaqulul haqqa wa la yakhsha fillahi laumata laim, dan beliau mengatakan kebenaran, tidak khawatir kalau ada orang yang mencela, membuli dengan cara beliau mengatakan kebenaran itu. Dan itu pernah dibuktikan oleh beliau ketika di Damaskus saat itu. Salah seorang pemimpinnya itu menarik iuran dalam rangka membantu militernya saat itu. Maka pemimpin saat itu meminta fatwa ke seluruh ulama untuk kebolehan itu. Kita sebagai rakyat diminta iuran oleh pemimpin kita untuk memperkuat militer kota atau negeri kita. Saat itu umumnya para ulama membolehkan, karena itu maslahat. Dan maslahat itu berlaku untuk umum, untuk negara, untuk kota, dan untuk masyarakatnya. Tapi satu yang menolak itu, yang mengatakan itu adalah haram, adalah Imam Nawawi. Beliau katakan kenapa? Karena engkau, wahai pemimpin, memiliki banyak budak. Jikalau engkau memerdekakan sebagiannya dengan cara dijual, dan itu engkau contohkan untuk membantu militer, maka saat itu aku mengatakan membantu pemerintah dalam hal seperti ini menjadi wajib. Jadi saat itu, dan selalu begitu ya, dari zaman ke zaman, umumnya para pemimpin, para pemerintah itu ya seperti itu. Menarik iuran dari masyarakat, tetapi dirinya sendiri tidak mau mengeluarkan. Tidak ada contoh. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, tidak betul seperti itu. Kalau mau, contohkan dulu. Engkau memiliki harta yang banyak, contohkan dulu. Jangan memberatkan rakyat, padahal engkau bisa meringankan sebagiannya. Dari situ Imam Nawawi tidak disukai oleh pemimpin yang meminta legitimasi dengan fatwanya. Sempat beliau diusir, namun kemudian ditarik lagi ucapan pengusirannya itu karena tahu betapa butuhnya Damaskus terhadap sosok seperti Imam Nawawi. Nah, di sini juga dibahas tentang Imam Nawawi, salah satu ulama yang tidak menikah sampai beliau meninggal. Dan ada banyak di sana ulama-ulama lain. Di antara yang populer adalah Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan ada sebuah kitab yang khusus membahas tentang ini, yang ditulis oleh Abdul Fattah Abi Huddah, yang juga menulis Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sebagai seorang guru. Beliau menulis juga kitab lain yang diberi judul Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang bujang sampai meninggal, yang mereka itu memprioritaskan ilmu di atas pernikahan.
Di sini dijelaskan tentang alasan mengapa para ulama itu mereka sampai meninggal tidak menikah. Padahal Imam Nawawi juga punya kitab-kitab fikih di mana dalam fikih juga dibahas apa hukum menikah, bagaimana menikah. Dan umumnya hukum pernikahan itu kan pada asalnya adalah sunnah ya. Kalau kita baca misalkan Fathul Qorib atau Matan Abu Suja, Mazhab Syafi'i, itu di sana hukum nikah itu pada asalnya adalah sunnah. Dan dari sunnah ini bisa berubah menjadi wajib bagi orang yang harus nikah dan ada prasyaratnya, bisa menjadi mubah saja, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Di antara yang dimakruhkan yang dibahas oleh para ulama itu adalah kalau ketika menikah itu dikhawatirkan tidak bisa menjalankan sebagian kewajibannya baik sebagai suami atau sebagai istri. Nah, dalam konteks ini maka di antara ulama yang memilih untuk membujang argumentasinya adalah karena mereka khawatir kalau mereka menikah itu menyia-nyiakan, tidak memberikan hak pasangannya berupa nafkah lahir atau batin, karena mereka fokus kepada ilmu. Dan memang harus ada fardu kifayah di antara kaum muslimin, harus ada yang fokus kepada ilmu dan menyebarkannya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dan imam di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Dengan mereka tetap menjelaskan kepada murid-muridnya, menuliskan di kitab-kitabnya dianjurkannya nikah, disunnahkannya nikah dengan segala keutamaannya. Meskipun pilihan pribadi mereka adalah tetap memujang agar mereka fokus dan berkontribusi besar kepada Islam di bidang keilmuan. Sehingga jadi dua hal ini, nikah dan mencari ilmu atau menyebarkan ilmu, itu dua-duanya kebaikan. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah memilih untuk menekuni keilmuannya dan bisa membuktikan kepada kita dengan semua karya dan nama baiknya sampai saat ini, sehingga kita memaafkan ya, atau mengetahui, atau minimal kita mengatakan mewajarkan Imam Nawawi itu tidak menikah karena saking fokusnya dan sudah terbukti betapa memang alasan itu adalah alasan yang uzur syar'i dan logis. Dan ini nggak bisa ditiru oleh orang sembarangan. Kita ini kalau nggak yakin bisa punya karya sebesar Imam Nawawi, jangan bercita-cita untuk membujang atau untuk kalau perempuan ya istilahnya ya, untuk tidak menikah gitu. Tapi kalau keadaannya seperti itu, misalnya memang belum ada jodohnya, ya jadilah seperti Imam Nawawi. Kita efektifkan waktu kita gunakan waktu banyak kita, yang mungkin kalau sudah berkeluarga akan disibukkan dengan pasangan, dengan anak. Kita sibukkan dengan mencari ilmu, dengan cara memperbanyak dakwah, menyebarkan ilmu yang kita miliki, dan semisalnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi meninggalkan kepada kita warisan yang sangat banyak berupa kitab-kitab di semua disiplin ilmu. Dalam ilmu fikih kita kenal Al-Majmu' Syarah Muhadzab sebagai salah satu kitab yang sangat besar rujukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam bidang hadis tidak kalah. Kita kenal, bahkan semua kaum muslimin kenal Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'in Nawawi, 42 hadis yang beliau kumpulkan yang luar biasa diterima oleh kaum muslimin dengan penerimaan yang sangat luar biasa. Lebih besar dikit ada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga mensyarah Sahih Muslim. Dalam bidang Al-Quran maka beliau menulis kitab ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, kita akan masuk ke muqaddimah dari kitab ini.
Saya ingin ketika membahas kitab ini kita baca, benar-benar literally membaca, setidaknya di pertemuan kali ini ya, nanti kita bisa diskusi mau seperti apa. Karena kitab ini kitab yang cukup tebal ya, sampai ratusan. Tapi kemarin saya diskusi dengan Ustazah Umi, berapa pertemuan, katanya nggak ada batasnya. Sebagaimana nggak ada batasnya kita menghafal, memurojaah, ya saya coba di awal ini kita baca dulu saja. Kita mengambil keberkahan dari tulisan Imam Nawawi. Sebagaimana kita baca Al-Quran, huruf per huruf kita akan baca At-Tibyan ini, huruf per huruf kita mulai dari muqaddimah pengarang atau penulis dari kitab ini, yakni Imam Nawawi rahimahullah. Baik, saya ingin minta tolong kepada relawan atau relawati, salah satu orang yang berkenan membaca. Nanti saya akan coba sedikit jelaskan atau sedikit komentari. Silakan, siapa yang mau berkenan untuk membaca? Ya, silakan akhwat yang mau baca. Ini enggak gundul ya, ini ada harokatnya. Jadi sama kayak baca Quran, ada harokatnya ini. Ya. Saya sengaja pilihkan yang versi ada harokatnya, biar lebih mudah. Ada yang raise hand Ustaz itu mungkin ya. Saya mau Ustazah. Ya, silakan. Mbak Ismi. Dicoba ya Ustazah, tapi afwan Ustazah, saya matikan kamera soalnya saya sambil kuliah juga. Iya, silakan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Oh, panjang. Sampai mana nih Ustadz bacanya? Sampai diminta berhenti. Oh, baik. Dicoba ya Ustazah, maaf kalau terbatas. Iya, silakan Mbak. Wabihi nasta'in. Rabbi yassir wa'ni. Wa'in. Hutbatul kitab. Qala syaikhul imamul alimul jahidud dhabitul mutaqinul muhaqqiqu Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibni Murrin Nawawi rahimatullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil karimil mannan ditawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama halqihi alaihi wa afdolahum ladai habibahu wa halilah wa abdahu wa rasuluh Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famahabihi ibadatal awsan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an alamu Zizatil mustamirwati ala ta'aqub. Al-Azman, langsung. Tadi sampai mana? Al-Azman. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Nanti gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saja. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini meniru Allah Subhanahu wa taala ketika membuka Al-Qur'an dengan basmalah juga, yang menurut riwayat yang kita baca merupakan ayat pertama dalam mushaf. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Begitupun juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menulis surat misalnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga ketika ingin mengerjakan segala sesuatu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Agar sesuatu yang kita lakukan dalam konteks ini, agar yang dilakukan oleh Imam Nawawi dalam menyusun kitab ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah, atas nama Allah mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'in, dengan bismillah, dengan nama Allah ini kami meminta tolong. Rabbi yassir wa'in, wahai Rabb, mudahkan dan tolonglah. Khutbatul kitab ini adalah pengantar kitab. Qala Syekhul Imamul Alim Muzahid, berkata Syekh, guru, orang yang sudah senior, baik secara ilmu maupun secara pengalaman, secara umur. Al-Imamul Alim, seorang imam, seorang alim, Az-Zahid, orang yang zuhud, Ad-Dhabit Al-Mutqin, orang yang teliti. Dalam ilmu hadis, orang yang dhabit itu adalah orang yang ingatannya kuat. Sehingga dengan ingatannya kuat itu diterima kalau dia meriwayatkan hadis. Al-Muhaqqiq Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murrin Nawawi rahimahullahu taala, atau berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Agak aneh nggak kira-kira seorang penulis menuliskan seperti ini, berkata Imam Nawawi, padahal ini adalah tulisan Imam Nawawi. Aneh nggak kira-kira? Ada nggak penulis kita yang seperti ini? Misalnya penulisnya Muhammad, berkata Muhammad dalam bukunya gitu ya. Agak aneh ya, agak aneh. Menurut saya aneh. Dan kalau kita dapati di buku-buku sekarang nggak demikian. Dia memakai kata ganti orang ketiga untuk menisbatkan kepada dirinya. Apa kira-kira alasannya? Ada yang tahu? Ada atau mencoba menjawab? Baik, ini diamnya mengikuti ya. Boleh dijawab di komentar kalau mau mencoba, nggak apa-apa. Karena umumnya para ulama-ulama dahulu itu, oh ya ada komentarnya, saya lihat dulu deh. Barangkali ada yang menjawab. Tapi di sini sebentar, nggak bisa ya. Baik, terima kasih yang menjawab di komentar, seandainya menjawab. Karena umumnya ulama-ulama dahulu ketika menyusun kitab itu tidak sengaja menuliskan atau tidak menulis sendiri, tetapi diriwayatkan. Jadi bentuknya kayak pengajian, kayak kajian gitu ya. Ada sekretaris atau aspri atau muridnya yang menuliskan perkataan-perkataan imam itu. Termasuk dalam konteks ini adalah Imam Nawawi ketika menulis At-Tibyan tidak menulis sendiri dengan tinta seperti itu, tapi dituliskan oleh salah satu muridnya. Sehingga benar kalau Syekhul Imam berkata Imam Nawawi, karena yang menuliskan adalah salah satu muridnya. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, al-mannan, yang memberikan tanpa pernah diminta. Dit-tauli wal fadli wal ihsan, yang memiliki kekayaan, keutamaan dan kebaikan. Alladzi hadana lil iman, yang memberikan kita hidayah iman. Wa faddala dinana ala sairil adyan, mengutamakan agama kita, agama Islam di atas agama-agama lainnya. Yang dimaksud adalah agama-agama samawi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dulu ada agama Yahudi, dulu agama Nasrani, yang agama sahih pada zamannya, tetap Islam di atasnya. Kenapa? Karena Islam berlaku sepanjang zaman, sedangkan agama-agama tadi masa berlakunya sudah habis dengan datangnya Islam. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi. Dan kita diberikan atau diturunkan kepada kita orang yang paling baik, orang yang paling mulia, wa afdhalahum ladaihi, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, habibahu wa khalilahu, kekasih tercintanya Allah Subhanahu wa taala, wa abdahu wa rasulahu, seorang hambanya dan rasulnya,
Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita dan kepada sekalian alam. Famaha bihi ibadatal authan. Maka dengan diutusnya Nabi menghapus penyembahan terhadap berhala. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman, sebagai mukjizat yang berlaku sepanjang zaman. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ketika mendapatkan mukjizat, maka mukjizat itu berlaku hanya pada masa itu saja. Nabi Musa alaihissalam misalnya diberikan mukjizat berupa tongkat. Tongkat itu hanya berlaku masa itu saja. Dan memang demikian, mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan yang paling kuat di kaumnya. Nabi Musa turun kepada kaum yang sedang mendewakan sihir. Maka diberikan mukjizat berupa tongkat, yang dengan tongkat itu bisa mengalahkan semua tukang sihir yang paling hebat di sekitar Fir'aun. Sampai mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Pun begitu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diberikan mukjizat yang paling besar, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya mukjizat yang banyak, dalam makna hal yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi itu banyak, tapi yang paling besar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah saat itu, ketika Nabi diutus dan ketika Quran turun, itu turun kepada masyarakat yang sedang mendewakan bahasa dan sastra Arab saat itu. Kita kenal setiap tahun ada sayembara terbesar adab atau sastra Arab, puisi-puisi Arab, dan pemenangnya itu digantung di dinding Ka'bah. Ini kalau sekarang itu jaminan trending, jaminan viral. Karena Ka'bah adalah tempat di mana orang-orang haji. Dan Arab jahiliyah sudah ada haji. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Cuman bedanya waktu itu hajinya dengan cara telanjang. Dan mengelilingi, selain Ka'bah juga mengelilingi berhala yang mereka sembah saat itu. Nah, Al-Quran turun kepada masyarakat seperti itu. Dan menantang. Wahai orang-orang Arab, yang kalian berbahasa Arab, yang kalian ahli sastra Arab, kalian mengatakan Quran ini dari Muhammad. Kalau begitu coba buat yang semisal dengan Al-Quran. Kan kalian nggak kalah hebat dengan Muhammad secara bahasa. Mereka tidak sanggup. Kalau begitu 10 surat saja. Tidak sanggup lagi. Bahkan 1 surat saja. Sudah ada yang mencoba. Musailimah Al-Kadzab dengan surat Al-Filnya. Gagal juga. Nah, disinilah makna pertama Al-Quran sebagai mukjizat yang melemahkan kekuatan bangsa Arab yang paling kuat saat itu, yakni bahasa dan sastra Arab. Dan istimewanya lagi Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Sampai hari ini kita bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran. Nanti kita akan lihat beberapa kemukjizatannya. Tolong silakan dilanjutkan, siapa yang lain yang berkenan melanjutkannya dari Allati. Siapa? Mbak Mutia. Siapa tadi yang raise hand? Tadi sampai mana, Ustadz? Tadi Allati, Azman, kemudian Allati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tahadda bihal jinna wal insa bi ajma'ihim wa afhama biha jami'a ahli zairi wat tughyani wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfani la yakhluq la yakhlaqu ala kasratit taraddudi wa taghayyuril ahyani wa yassarahu lidzikri hatta stadharahu sigharul wildani
wa dhamina hifdhahu min tatarruqi at-taghyiri ilaihi wal hadatsani wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawani wa waffaqa lil i'tina'i bi'ulumihi manistafahu min ahlil hidqi wal itqani fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarihu lahu suduru ahlil iqani. Lanjut Ustaz. Dulu. Ini menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Allati tahadda bihal jinna wal insa bi ajma'ihim bisa bi ajmu'ihim. Nah, tadi ragu membaca apakah bi ajma'ihim atau bi ajmu'ihim. Kalau ada dua harokat berarti bisa dibaca dengan dua harokat itu. Nah, tadi menerangkan tentang kemukjizatan Al-Qur'an di mana Al-Qur'an itu menantang semua dari golongan jin dan manusia. Bahkan kalau kamu sendiri nggak bisa, silakan kumpulkan orang-orang terbaik di antara kalian untuk membuat Al-Qur'an. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyan. Yang dengan Al-Qur'an juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam seolah-olah menutup mulut mereka. Membantah semua tuduhan mereka. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Menjadikan Al-Qur'an sebagai musim semi, kebahagiaan, kenyamanan di hati-hati orang yang memiliki mata hati yang bersih dan orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. La yakhlaqu Suaranya terputus ya? Iya, hilang. Ya, oke, baik. Mungkin sinyalnya sedang hilang sebentar. Ya, kayaknya Ustadznya keluar ya, sebentar ya. Baik, sambil menunggu Ustadz, tadi Ustadz udah kirim filenya ya di chat room di sini, mungkin teman-teman bisa download juga. Jadi mungkin bisa di print ya di rumah supaya bisa mungkin dicoret-coret gitu ya, bisa mengikuti. Nah, ahlan Ustadz, sudah bergabung kembali. Ahlan bik. Saya share dari HP aja ya. Atau saya aja Ustadz, saya bisa share. Oh iya, silakan. Bentar. Mohon maaf tadi sedang bermasalah sehingga tidak kuat untuk lewat laptop. Halaman belum ke sini ya. 34. Halaman 34. Sebelum halaman 34 itu adalah semuanya tentang pengantar penerbit, kemudian apa yang dikerjakan oleh muhakkik. Kita langsung ke intinya, yakni ke pengantar dari penulis atau mu'alif, yakni Imam Nawawi, halaman 34. Kalau mau ngeprint langsung dari sini aja kali Ustaz ya, nggak usah dari awal-awal ini ya. Kalau mau print. Ya, bisa dari situ. Ya.
Oke, sekarang sudah jam 14.06. Saya coba baca kebut saja ya, agar insya Allah bisa selesai di pengantar ini. Oke, terima kasih sudah sampai di halamannya. Tadi sampai di la yakhluqu ala kathrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Baris ketiga. Wa yassarahu lidzikri hatta stadharahu sigharul wildan. Dan Al-Qur'an dimudahkan untuk diingat, dipelajari bahkan oleh anak-anak kecil. Wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghyiri ilaihi wal hadatsan, dan dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang dan malam. Al-hadatsan yakni nahar wal lail. Wa huwa mahfudun bihamdillahi wa faslihi makhtalafal malawan wa fadlihi. Dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di segala keadaan. Wa waffaqa lil i'tina'i bi 'ulumihi man istafahu min ahli al-khizqi wal itqan fajama'u fiha min kulli fannin ma tansarihu lahu suduru ahli al-iqan. Baik. Saya kalau di HP langsung menyimak komentarnya nih, kelihatan. Saya sengaja kita membaca kitab ini yang berbahasa Arab agar kita tadi pertama mengambil berkah tulisannya, membacanya, kemudian semoga mendapatkan pelajaran bahasa Arab beberapa kosakata. Tetapi begini, silahkan nanti di luar forum ini, sekarang sudah banyak terjemahannya juga. Kalau itu sudah dibaca maka lebih mudah insya Allah. Kalau sudah baca terjemahnya, maka ketika kita baca Arabnya itu, oh ternyata beberapa kosakatanya kita bisa paham. Baik, Ustazah Umi tolong digeser, kita langsung ke materi isi di halaman terakhir dari mukaddimah ini, tolong digeser. Terus oh sebelum ini satu halaman sebelum ini sudah masuk bab pertama. Nah ini dia. Jadi dalam mukaddimah ini juga Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan alasan beliau menuliskan kitab At-Tibyan ini. Sesungguhnya kitab-kitab yang semisal, yakni kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab penuntut ilmu, adab-adab para guru yang mengajarkan ilmu, itu sudah ada di zaman itu yang ditulis oleh para ahlinya. Tapi menurut beliau kebanyakan karya saat itu adalah kitab-kitab yang besar sehingga tidak bisa dihafal, bahkan tidak bisa dibaca oleh orang awam, sehingga hanya bisa dibaca oleh orang-orang khusus, yakni orang-orang yang belajar kepada guru saja. Sehingga beliau terpanggil untuk menyusun kitab yang khusus tentang adab dengan jumlah halaman yang lebih sedikit. Jadi kitab yang kita baca ini sesungguhnya adalah menurut penulisnya itu kitab yang tipis. Dan tujuan beliau menyusun kitab ini agar dihafal dan dibaca oleh seluas mungkin kalangan. Dan terbukti sebenarnya dibanding dengan kitab-kitab semisal yang lain, kitab At-Tibyan ini di antara kitab yang menyebar luas sebagai rujukan orang-orang yang belajar, utamanya adalah belajar Al-Quran. Jadi benar yang beliau katakan ini sesuai dengan yang dicita-citakan, yakni agar menyebar luas. Tetapi ternyata ketika sampai di tangan kita atau di zaman kita, ini pun masih tebal ya. Ini pun masih tebal karena masih 200-an halaman. Apalagi ditambah dengan perbedaan bahasa. Maka nggak apa-apa. Kita akan baca, kita akan terjemahkan pelan-pelan dan kita akan pahami. Mungkin kita atau saya nggak akan menerjemahkannya per kata ya, tapi per alinea atau per bab atau per beberapa kalimat gitu. Di ujung dari pengantar yang beliau katakan, beliau kasih spoilernya bahwasanya dalam kitab ini beliau membaginya menjadi 10 bab.
di mana masing-masing bab beliau beri judul sesuai dengan konten atau isinya. Pada bab pertama, al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab pertama membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam bentuk yang lain. Jadi keutamaan membaca Al-Qur'an. Bab kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Keunggulan atau kelebihan, keistimewaan membaca Al-Qur'an dan pembacanya dibanding dengan pekerjaan atau profesi yang lain atau ibadah yang lain. Bab ketiga, fi ikrami ahlil Qur'an wa nahyi an idzaihim. Menghormati ahli Qur'an dan larangan menyakiti mereka. Badabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Adab guru Al-Qur'an dan murid Al-Qur'an. Bab kelima, fi adabi hamilil Qur'an. Ini lebih khusus lagi, yang kelima ini adab orang yang membawa Al-Qur'an. Apa maksudnya? Di sini lebih spesifik lagi, yakni para penghafal Al-Qur'an. Orang-orang yang membawa Al-Qur'an dalam hatinya, dalam otaknya, dalam badannya. Bab keenam, fi adabil qiraah. Adab-adab membaca. Membaca Al-Qur'an maksudnya. Wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu. Dan inilah sebagian besar isi kitab berada di bab ini, yakni adab-adab membaca Al-Qur'an. Yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Adab umumnya manusia terhadap Al-Qur'an. Al-babu tsamin yang ke-8, fil ayati wasuwaril mustahabbati fil awqati wa ahwalin mahsusah. Berisi tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Bab ke-9, fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf. Tentang penulisan Al-Qur'an pada zaman pertama kali dituliskan. Wa ikramil mushaf, dan menghormati mushaf Al-Qur'an di mana di sana dituliskan Al-Qur'an. Dan terakhir bab ke-10, fi dhabti alfadil kitab. Yakni penjelasan-penjelasan tentang kosakata-kosakata yang mungkin bagi orang Arab sekalipun itu asing. Kenapa? Karena tadi kalau kita baca mukadimahnya di awal saja, saya yang biasanya baca bahasa Arab biasa itu cukup familiar, di sana ada beberapa kosakata yang kurang familiar. Maka dijelaskan di bab ke-10. Ini semacam catatan kaki bab 10 ini. Tapi dalam kitab yang versi kita tampilkan ini, catatan kakinya itu dibagi per halaman. Jadi nggak ada bab 10 nanti di sini. Atau kalaupun ada pengulangan saja. Karena sudah dibagi, setiap halaman ada catatan kakinya itu. Dalam buku versi awalnya itu tidak ada catatan kakinya. Hanya ada nomor-nomornya saja, nanti langsung merujuk di halaman pada bab ke-10. Terkumpul semua di situ. Nah, ini kurang lebih bab-bab yang akan kita baca. Saya tidak tahu sampai bab berapa nanti kita bisa kuat bertahan dan umur kita sampai, tapi setidaknya bismillah kita akan mulai, sebagaimana banyak pekerjaan yang dianggap selesai meskipun baru mulai niatnya. Semoga kita juga dengan niat yang baik di awal ini, kita di antara yang dikatakan sebagai orang-orang yang sudah belajar at-tibyan dengan niat yang baik ini, meskipun nanti Allahu a'lam apakah kita sampai selesai atau tidak, tapi apapun yang kita pelajari semoga dapat kita amalkan pelan-pelan, dan ujungnya adalah kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga Allah mudahkan kita dalam proses mempelajari dan menghafal Al-Qur'an serta mempelajari adab-adab dalam proses ini. Saya menyimak di komentar pada salat asar, mungkin waktu Indonesia bagian tengah atau timur ya. Kalau di Depok ini sepertinya belum masuk. Jadi mohon bertahan barang sejenak.
Kalau melihat waktu kurang lebih seperempat jam lagi ya. Saya kembalikan kepada Ustazah Umi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Hasan yang sudah memberikan materi kita di siang hari ini. Gimana nih, seru nggak ngaji kitab ya? Ini kan ngaji kitab ya, ngaji kitab langsung. Mungkin kalau saya pribadi, Ustaz, saya senang banget nih ngaji kayak gini ya. Mungkin ini juga satu hal yang udah mulai kita tinggalkan. Maksudnya kalau di pesantren mungkin langsung ngaji pada kitabnya gitu ya. Tapi kalau kita yang nggak tinggal di pesantren, hal-hal kayak gini tuh apa ya? Mungkin saya nggak pernah melakukan gitu. Jadi ngaji langsung ke kitabnya langsung gitu. Tahu teksnya gitu ya. Kan selama ini kita taunya udah terjemah aja gitu ya, seperti itu. Ini lebih seru aja, lebih seru gitu ya, dan mungkin memacu teman-teman nih untuk mau belajar bahasa Arab nih Ustadz gitu ya. Jadi ini ada niat terselubung ya, supaya teman-teman belajar bahasa Arab gitu, karena betapa ya saya nggak bisa baca nih yang gundul-gundul gitu ya, karena nggak bisa bahasa Arab. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada harokatnya gitu ya, jadi insya Allah bisa lebih dimudahkan untuk dibaca. Nah, tadi Ustadz sudah kirim filenya ya, mungkin silakan teman-teman bisa di-print sendiri di rumah gitu ya. Dan saya juga ada Ustadz kitabnya, nah punya saya itu nggak ada catatan kakinya, mungkin yang versi itu ya. Dan juga ini sudah ada terjemah ya, jadi At-Tibyan ini sudah ada terjemahnya. Nanti mungkin saya bagikan ya, saya juga ada filenya kalau mau yang soft file. Terus yang sudah dijual juga ada juga yang sudah ada terjemahnya gitu ya. Baik, ini masih ada waktu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, akhwat sekalian, silakan. Bisa langsung open mic atau raise hand nanti silakan, atau di chat juga boleh. Bebas. Saya bawa yang versi terjemahannya. Ini di antara salah satu cetakannya ya. Oh iya, ini. Iya Ustaz, saya juga itu. Yang populer seperti ini. Ini terjemahan dan cukup bagus terjemahannya. Kayaknya di media sosial banyak ya, atau di toko-toko online juga disediakan. Membantu untuk dibaca sendiri nanti agar ketika kajian lebih nyambung insya Allah. Iya, udah ada yang punya ternyata. Oke, baik, nggak apa-apa, di Shopee. Ya, silakan ya dibeli. Yang sudah ada bukunya, ya mungkin kadang butuh penjelasan juga ya, Ustadz, kita udah ada nih bukunya gitu. Nah, butuh penjelasannya pas mungkin di kajian ini gitu ya, di kajian At-Tibyan ini. Bisa. Kalau sudah punya bekal bacaan di awal, nanti misalnya kita akan bahas bab pertama pada pertemuan berikutnya, itu bagus kalau sudah baca dulu tuh. Bab pertamanya seperti apa, nanti ketika kita bahas bersama di sini versi Arabnya, itu lebih nyambung, atau bahkan sudah dipersiapkan kalau ada sesuatu yang butuh penjelasan pada bab pertama begitu. Saya menyarankan untuk punya terjemahannya bagi yang harus membaca terjemah, agar nanti ketika kita bahas di bab tersebut tadi ya lebih efektif. Oke, baik, nanti difasilitasi ya sama Hufaz Online insya Allah yang mau beli-beli. Karena ini kalau beli di medsos ini agak banyak yang ini juga, apa ya, yang nggak bagus. Apa ya istilahnya tuh? Kayak jiplakan gitu dia, jadi harus hati-hati. Ya, ada yang nanya tuh, berarti boleh nanya di awal. Bisa aja nanya di awal, satu pertanyaan lah buat memancing gitu ya. Ya, boleh. Terutama yang berkaitan dengan isi yang akan kita bahas. Bisa, insya Allah. Yang sudah baca duluan, misal pertemuan mendatang, insya Allah kita akan masuk ke bab 1 langsung. Karena hari ini kita mukadimah saja, berkenalan dengan mu'alif atau penulis dan pengantar dari penulis saja. Ya, baik, bisa seperti itu ya. Ya, kajiannya pekan kedua dan keempat ya. Enggak harus pertanyaan ini, yang mau nambahkan boleh jadi keterangan yang sudah disampaikan.
tentang Imam Nawawi, tentang Muqaddimah dan semisalnya? Ya, silakan teman-teman, nggak mesti nanya ya. Boleh nambahin, mungkin ngurangin mah enggak kali Ustadz ya. Menambahkan atau ya ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Ustadz, saya bacakan. Apakah Imam Nawawi mempunyai murid yang terkenal atau bisa disebut imam besar? Bagaimana cara Imam Nawawi mengajar para muridnya? Ini dari Mawaddah Warohmah. Ini Ustadzah atau peserta ya? Banyak Ustadzah Mawaddah Warohmah. Ya, Ustadz. Itu pertanyaannya. Sebentar, tadi ada di tarjamah atau di biografinya sebagian nama-nama dari murid-murid beliau. Sejauh pembacaan saya memang yang populer di kalangan masyarakat itu tidak banyak ya dari murid-murid beliau secara langsung. Tetapi kalau tadi kita baca di antara yang memberikan testimoni tentang Imam Nawawi sebagai guru itu adalah muridnya yang terkenal itu, sebentar saya juga lupa nih. Al-Imam Ibnul Attar. Al-Imam Ibnul Attar wa huwa tilmidun najib lil Imamin Nawawi. Wal Imamul Faqih As-Shalih Az-Zahid Alauddin Abdul Hasan Ibn Ibrahim Ibn Dawud Ibn Sulaiman Ibn Al-Attar Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Oke, itu salah satu ulama yang dikenal oleh para penuntut ilmu gitu ya. Oke, itu salah satu nama muridnya. Tapi memang tidak ada yang melebihi kebesaran nama beliau di antara murid-muridnya. Cara mengajarnya bagaimana? Saya sejauh ini juga belum mendapati secara langsung atau belum membaca lebih tepatnya ya, bagaimana cara beliau mengajar. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, bahwasanya Imam Nawawi bahkan sebelum menuliskan kitab At-Tibyan ini, di mana nanti akan membahas dalam kitab At-Tibyan ini adab-adab para pengajar. Kita akan ngintip bagaimana cara Imam Nawawi mengajarkan di bab itu. Karena saya katakan sekali lagi, Imam Nawawi itu sudah mempraktekkan apa yang beliau tuliskan sebelum beliau menuliskan. Jadi di kitab ini nanti kita akan tahu bagaimana beliau mengajarkan pada bab adab-adab pengajar Al-Quran. Kemudian tadi kenapa beliau diberikan kunyah Abu Zakaria? Tadi dikatakan benar bahwasanya kunyah itu salah satu yang diajarkan Nabi. Nabi sendiri punya kunyah ya. Abul Qasim, Abu Zahra. Di salawat-salawat kita kenal tuh ya Abul Qasimi, ya Abaz Zahra'i, ya Jaddal Husaini dan semisalnya. Itu semuanya adalah kunyah. Panggilan yang dimulai dengan Abu atau Ummu dan semisalnya. Adapun mengapa Zakaria, saya mencoba mencari belum dapat. Kenapa Zakaria? Apakah itu nama keponakannya atau keluarganya? Mungkin Allahu a'lam ya. Kalau yang dicontohkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang diberikan kunyah Ummu Abdillah, itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair, yaitu putrinya saudari beliau Asma binti Abi Bakar. Jadi keponakannya dikunyahkan kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi kalau Imam Nawawi saya belum tahu persis apakah seperti itu juga, ponakannya juga atau nama yang lain, Allahu a'lam. Sejauh ini pembacaan saya belum mendapatkan jawaban itu. Saya penasaran juga dan belum mendapatkan jawaban itu. Nanti kalau dapat boleh sharing ya ke saya juga. Kemudian tadi ada juga di chat, apakah Imam Nawawi itu setelah Imam Syafi'i? Betul. Imam Nawawi itu jauh setelah Imam Syafi'i. Tadi kita lihat di biografi lahir dan meninggalnya, beliau termasuk ulama di abad ke-7. Ke-600 sekian tahun gitu ya. Sedangkan Imam Syafi'i, ada yang hafal nggak tahun wafat dan lahir beliau di sini? Ada?
Ini dapat door prize dari saya nih, yang bisa menyebutkan, tapi tanpa googling dulu ya. Tahun lahir dan wafatnya Imam Syafi'i, berapa, ada yang tahu? Sebelum googling atau membaca yang lain, yang hafal. Ah? Ya, betul. Di chat ada tuh, lahir pada tahun 150 Hijriah. Kalau yang 631, 676 itu Imam Nawawi. Imam Syafi'i jauh lebih awal, yakni pada 150 Hijriah. Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga dikatakan meninggal salah satu cahaya Allah di muka bumi, tapi di tahun yang sama lahir cahaya Allah yang lain, yakni Imam Syafi'i. Dan meninggal pada tahun 204. Umur beliau 54. Betul, di Mesir, betul. Sedangkan Imam Nawawi lahir di Nawa dan meninggal di Damaskus, ya. Jadi betul, sehingga Imam Nawawi itu salah satu murid jauh, nggak pernah ketemu Imam Syafi'i, tetapi murid secara madhab, secara manhaj, beliau adalah orang yang menjadi rujukan dalam internal madhab Syafi'i. Jadi bahkan dalam madhab Syafi'i sendiri itu banyak pendapat gitu ya. Ada qaul qadim ketika beliau masih di Syam, ada qaul jadid ketika beliau sudah di Mesir sampai wafatnya. Nah, nanti qaul qadim, qaul jadid itu umumnya yang berlaku yang jadid, yang pendapat terakhir beliau di Mesir. Tetapi kalau dua imam dalam mazhab Syafi'i, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bersepakat menguatkan yang qadim, maka yang berlaku, yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu yang qadim. Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah di Mesir. Jadid itu baru, pendapat baru. Pendapat terakhir Imam Syafi'i ketika beliau sudah di Mesir. Sedangkan qaul qadim adalah pendapat lama, dan ini ketika beliau berada di Damaskus juga, di Syam juga saat itu. Nah, ini agak nyerempet Imam Syafi'i karena Imam Nawawi adalah satu dari dua tokoh penting dalam mazhab Syafi'i yang jadi rujukan atau pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Bahkan tokoh mengatakan bahkan Imam Nawawi mau bisa memberikan sendiri itu dengan kasihnya, ilmuannya, kebarannya. Beliau kalau bisa mendirikan mazhab Nawawi, tapi karena ketawaduan beliau, maka beliau menjadi mujtahid madhab namanya. Yang beliau lakukan adalah menguatkan atau fokus ke dalam madhab Syafi'i. Di sini kita belajar tawadu, betapa sekaliber Imam Nawawi saja, beliau masih mengaku sebagai murid atau orang yang bermadhab Syafi'i. Sehingga tidak layak bagi kita, orang-orang yang apalah kita dibanding dengan Imam Nawawi gitu ya. Kita merasa lebih hebat daripada Imam Nawawi, lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Sehingga kita mengatakan, sama nggak perlu ikut bermazhab siapapun. Kalau dalam konteks berfikih Islam maka seorang mujtahid iya. Tapi kelasnya kita ini kurang lebih kita itu istilahnya muqallid ya, atau di tengah namanya ittiba. Kita mengikuti madhab apapun dengan mengetahui manhaj atau argumentasi di balik pendapat tersebut. Terakhir, Ustadz mungkin dicukupkan dulu aja kali Ustadz ya, dijawabnya. Baik. Tapi terakhir saya komentari tadi. Baik. Yang wafatnya Imam Nawawi sudah jelas saya kira. Beliau wafat pada usia 45 tahun dan belum menikah. Dan alasannya karena beliau fokus kepada ilmu. Satu lagi, bagaimana perempuan khususnya tetap berhamalatul Quran padahal banyak uzur. Begini, sekaligus ini penutup ya. Kalau laki-laki, cara berqurannya adalah tadi ada membaca, ada menghafal, ada mempelajari, ada mengamalkan. Sedangkan perempuan itu punya cara khusus yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu?
Nanti kita akan bahas tentang hukum orang yang haid, orang yang janabah berquran. Terlepas dari khilaf dalam masalah fikih, seandainya kita mengambil pendapat yang tidak katakan menyentuh, tidak membaca Al-Quran ketika haid sekalipun, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i ya, dan umumnya para mazhab fikih, kita bisa tetap berquran dalam keadaan haid. Caranya gimana? Caranya adalah kita ridho dan kita sabar. Sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, kita meninggalkan bacaan Quran saat haid. Ini kalau kita memegang pendapat yang mengharamkan ya, nanti kita akan bahas. Dan kita ridho, itu ibadah juga. Kapan lagi kita tidak baca Quran dengan hati yang sesungguhnya kalau nggak haid kita baca Quran, tapi pahalanya sama. Nggak baca Quran, tapi dengan pahala baca Quran. Itu hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki nggak mungkin, karena nggak ada udzur. Itulah makna orang yang biasa baca Quran ketika suci, dan kalau bukan karena haid, dia tidak akan meninggalkan Quran, maka ketika haid dan dia meninggalkan Quran, tetap mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Tetap mendapatkan pahala baca Quran sebagaimana hari-hari ketika dia suci. Ini kalau kita mengambil pendapat yang ketika udzur, ketika haid tidak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca, dengan cara menyentuh, tapi dengan cara mendengarkan masih boleh, atau melewatkan di hati itu masih boleh, agar tidak lepas sama sekali, terutama kalau kita masih proses menghafal. Sedangkan kalau tidak di murojaah kita mungkin akan lupa. Sekali lagi, kalau kita sabar, kita menerima, justru itu keringanan. Kapan lagi kan kita nggak sholat, atau kalian nggak sholat, kalian nggak baca Quran, tapi dengan status dan pahala yang sama dengan kalau kalian sholat atau kalian membaca Quran dan semisalnya. Itu sebuah keistimewaan buat perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan di pekan kedua ya, insya Allah. Nanti pekan kedua kita ngaji kitab At-Tibyan lagi, dan semoga teman-teman sudah membaca gitu ya materi sebelumnya sehingga bisa lebih nyambung gitu ya ketika ada teks Arabnya gitu, seperti itu mungkin ya. Nah, Ustadz di akhir ini mungkin mau minta sekalian didoakan oleh Ustadz kita semua yang ada di Hufaz Online ini, teman-teman yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna hafidhina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna minal hafidhina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna minal hafidhina li kitabikal karim. Allahumma inna nahnu ibaduk banu ibadik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ya Allah waffiqna waffiqil muslimina ya arhamar rahimin. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Hasan yang sudah memberikan ilmunya kepada kita di siang hari ini ya, bahas kitab At-Tibyan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Juga alhamdulillah pesertanya alhamdulillah antusias sekali Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa terjaga semangatnya sampai kita bisa menuntaskan kitab At-Tibyan ini, satu kitab ya, mudah-mudahan. Baik, mungkin itu saja Ustadz. Kami persilahkan jika Ustadz akan melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya. Baik, jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya masih ada pengumuman ya, akhwat. Jangan dulu live nih, ada pengumuman dari Ustadzah Roisah. Ustadzah Roisah, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan Ustadzah Umi atas kesempatannya. Akhwat fillah rahimahumullah. Beberapa pengumuman mungkin ya untuk terkhusus untuk agenda kajian At-Tibyan ini sudah diumumkan mungkinnya oleh mentornya masing-masing bahwa kajian ini sifatnya wajib ya, sebagaimana wajibnya setoran setiap hari, meskipun mungkin beberapa teman belum bisa bergabung karena kendala syar'i yang insya Allah bekerja dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa ikut menyimak pada rekamannya ya di Facebook ataupun di YouTube gitu ya. Nanti kajian ini akan di list ya presensinya gitu. Jadi kalau kajian At-Tibyan ini akan buat presensi khusus, mungkin sudah menyebar mulai di kelompoknya ya sekarang. Silahkan yang hadir dan sudah mencatat di checklist kehadiran dan juga difotokan gitu ya hasil catatannya. Meskipun tadi Ustadznya sangat cepat ya menjelaskannya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita punya waktu untuk mengulang ya. Dan mudah-mudahan bisa menyampaikan nanti ke Ustadz supaya lebih pelan karena kami semua mencatat gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi setelah ini boleh langsung ke grupnya dan mengisi list kehadiran atau presensinya. Kemudian yang kedua ada titipan dari tim manajemen bahwa terutama untuk teman-teman yang baru masuk di batch 4 Al-Muq ini, kami dari tim manajemen memohon kerjasamanya kepada semuanya untuk tidak menyebarluaskan pertama video tahsin ya yang biasa kita dapat dari Ustadzah Anita dan Ustadzah Atika. Kedua audio tadabur gitu ya yang biasa didapatkan dari saya, kemudian Ustadzah Zulfa dan Ustadzah Nurzakiyah. Itu tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan ke luar hufaz online gitu ya. Kenapa? Karena kami menyadari kami masih sangat lemah gitu ya, dan ilmu kami masih sangat minim, sehingga kami khawatir terjadi kesalahan, dan kesalahan itu pun menyebar pada akhirnya. Kalau sudah menyebar, kami akan sulit mengkonfirmasi atau memperbaikinya, begitu ya. Jadi ini tolong dipahami, tidak untuk disebarluaskan. Juga catatan bagi teman-teman tidak meng-screenshot atau tidak meng-capture ya aktivitas setoran harian ya, apalagi yang menampakkan wajah-wajah sahabatnya, apalagi jika tidak diperkenankan gitu ya, kecuali teman-teman sudah mendapatkan izin mentornya ataupun teman-temannya untuk di screenshot, kecuali pada kondisi tertentu ya, ketika ujian dan lain sebagainya. Jadi tidak diperkenankan untuk meng-screenshot aktivitas harian ketika setoran ya, apalagi diposting, kecuali atas izin yang bersangkutan. Semoga Allah meridhoi kita semua dengan kajian ini, dan tetap semangat, dijaga semangatnya karena ini baru awal gitu ya, dan kita masih punya banyak perjalanan untuk menuntaskan adab-adab Quran di dalam kitab ini insyaallah. Barakallahu fikunna atas antusiasnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Roisah ya yang tadi sudah menyampaikan. Mungkin saya menambahkan ya. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Hufaz Online ini spesial ya. Udah dikasih videonya tadi tadabur gitu ya. Itu spesial khusus cuma buat teman-teman ya. Kalau ada temannya yang mau, maka harus bergabung dulu gitu ya. Gitu ya. Seperti itu.
Dan juga nanti saya sampaikan ke Ustadz ya, tadi terlalu cepat ya, karena mungkin mencatat ya. Nanti coba saya sampaikan ke Ustadz supaya speed-nya diturunin gitu ya, kecepatannya diturunkan lagi. Oke, baik, mungkin itu aja akhwatillah untuk pertemuan di hari ini ya, di Spirit Quran pada pertemuan pekan keempat. Insya Allah untuk kajian At-Tibyan hanya ada pekan kedua dan pekan keempat, nanti di pekan 1 dan pekan ketiganya diselingi oleh kajian-kajian yang lain. Baik, kita tutup majelis ilmu di sore hari ini, siang menjelang sore, dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gede mas? Mayu reklet hashtag gini.